Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program tools yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Mumpung masih tanggal 2 Januari, saya beserta tim Bincang Sehati Daya TV ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk Anda semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan bersama keluarga kita tercinta ya. Amin, seperti itu. Nah, ngomongin tentang tahun baru, siapa dari kemarin yang mulai dari Christmas sampai tahun baruan makan enak? Kayaknya semua makanan itu enak tersedia di meja makan di rumah kita. Atau kalau Anda lagi staycation atau liburan, wah makanannya banyak seperti itu ya. Salah satu mungkin makanan yang Anda konsumsi dan paling banyak digemari adalah makanan manis. Seperti itu ya. Kalau kita ngomongin makanan manis, memang ini erat kaitannya dengan salah satu penyakit yang pasti Anda sudah tahu. Gula-gulaan alias diabetes. Nah, kalau kita ngomongin diabetes sebenarnya dulu kita berpikirnya diabetes itu adalah penyakitnya orang tua. Penyakitnya lansia, betul nggak sih? Tapi sekarang banyak dari kita yang udah ngeh ya, ngerti kayak banyak kasus gitu. Ternyata anak-anak muda di usia produktif, bahkan anak-anak pun banyak mengalami diabetes. Nah, apa jadinya sih kalau akhirnya diabetes ini tidak tertangani dengan baik? Adakah komplikasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, diabetes dan komplikasinya. Nah, ngomongin tentang diabetes, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar diabetes. Kita lihat yang pertama pemirsa. Penyandang diabetes itu katanya tidak bisa mendonorkan darah. Oke, jadi gini. Kalau kita berbicara tentang diabetes, itu kan erat katanya dengan insulin, pankreas tidak bisa menciptakan insulin, segala macam, dan akhirnya pasti berujung pada gula darah. Gulanya banyak nih di darah mengandung banyak kandungan gula sehingga katanya ya, kalau kata orang awam adalah darahnya ini kualitasnya tidak baik. Sehingga banyak orang berpikiran bahwa mereka yang mengalami diabetes otomatis nggak bisa mendonorkan darah karena kualitas darahnya katanya buruk seperti itu. Nah, tapi kan ada juga ya mungkin orang-orang yang menderita diabetes tapi gula darahnya terkontrol. Nah, apakah ini masuk kategori yang juga nggak bisa mendonorkan darah atau bisa-bisa aja tapi dengan catatan tertentu seperti itu. Nanti akan kita bahas ya, ini mitos atau fakta bahwasanya orang dengan diabetes tidak bisa mendonorkan darah. Oke, kita lanjut yang kedua ya pemirsa ya. Keturunan diabetes pasti akan mengalami diabetes juga. Nah, ini udah sering banget ya kita dengar, apalagi ada juga malah ya iklan di TV kita lihat, wah ini nih kalau keturunan diabetes tuh pasti diabetes juga. Kalau bapaknya diabetes tuh anaknya pasti diabetes. Atau kakeknya diabetes pasti nanti ini apalagi anaknya laki-laki dan lain sebagainya. Nah, kita jadi kepikiran, aduh berarti kalau ini sifatnya seperti genetik ya gitu. Jadi kayak kalau udah ada di atas gitu ya riwayat orang tua kita atau siapa gitu mengalami diabetes, maka itu rantainya nggak akan pernah terputus seperti itu. Jadi kalau ada orang ya udah ini akan lanjut terus seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, apakah ini menjadi garansi jaminan bahwa orang-orang yang bapak atau orang tuanya gitu ya mengalami diabetes pasti akan turun juga ke anaknya? Ini kan menjadi ngeri juga ya kalau akhirnya kita punya orang tua yang mengalami diabetes, kita jadi was-was juga dari kecil kayak, oh berarti aku harus jaga makan dong, berarti aku akan kena diabetes tuh, berarti aku ini pasti akan berkecamuk semua di pikiran kita. Tapi nanti akan kita bahas ya, apakah memang semua orang yang punya keturunan diabetes pasti akan mengalami diabetes? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya pemirsa ya. Diabetes hanya dialami oleh orang yang mengalami kegemukan alias overweight. Mungkin bahasa lebih ininya lagi obesitas gitu ya, atau obes. Nah gini, pernah nggak ada nemuin, kalau saya sih kayaknya dulu pernah ya ada yang cerita bahwa nih orang itu bukan orang gemuk gitu. Jadi ya proporsional lah, lumayan proporsional. Bahkan cenderung kayak agak kurus seperti itu. Tapi katanya juga bisa mengalami diabetes. Nah, nggak ngerti ya itu benar diabetes atau enggak. Karena selama ini di pikiran kita atau yang sering orang pikirin terkait dengan diabetes adalah pasti ini orang-orang yang gemuk. Kenapa? Karena diabetes itu kan berkaitan dengan makanan-makanan manis, mengandung gula. So otomatis kalau orang yang suka makan gula, banyak makan manis itu kan biasanya agak mengembang ya gitu ya, jarum di timbangannya itu selalu kanan terus seperti itu. Tapi apakah ini menjamin bahwa orang yang diabetes itu orang yang gemuk, atau setiap orang gemuk mengalami diabetes pasti berisiko mengalami diabetes, atau orang kurus juga bisa mengalami diabetes? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya.
Penyandang diabetes akan alami kebutaan dan amputasi kaki. Oke, ini sering banget. Jadi kalau ada orang diabetes, saya pernah menemui nih pemirsa ya. Jadi ada orang gula gitu ya, gula darah, diabetes, dan ternyata dia mengalami gangguan di matanya. Nggak tahu ya waktu itu seperti sort of katarak deh gitu ya, atau seperti apa gitu. Jadi kayak ada gangguan di matanya. Tapi nggak ngerti ini ada hubungannya dengan gula darahnya dia atau diabetesnya dia atau enggak. Dan kalau kita ngomongin amputasi kaki, sering ya kita mendengar ini diabetes basah nih gitu. Ini kalau luka nih di kaki, ada luka, aduh ini pasti nggak bakal sembuh. Ini pasti akan busuk, ini pasti nggak bisa sembuh seperti semula. So the only one solution itu hanya diamputasi seperti itu. Nah, apakah amputasi menjadi jalan terakhir seperti ya, final solution untuk diabetes atau sebenarnya nggak perlu amputasi juga? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir ya pemirsa ya. Bebas gula adalah makanan terbaik bagi para penyandang diabetes. Nah, seringkali ketika orang mengalami diabetes, ya udah satu-satunya cara adalah menghindari makanan yang mengandung gula. Nah, pertanyaannya gini, apakah satu-satunya yang dihindari oleh penderita diabetes adalah gula atau makanan mengandung gula, atau justru ada beberapa hal lain yang harus dihindari tidak hanya gula oleh penderita diabetes? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar diabetes dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes ya. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar diabetes. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Benyamin Sastro, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Ben, apa kabar dok? Selamat pagi. Selamat tahun baru 2023 Selamat tahun baru, dok. salam sehat. Sehat selalu ya dok ya. Amin. Semoga di tahun 2023 ini kita membuka lembaran baru yang lebih indah ya dok ya. Iya. Kayaknya udah cerita kelam 2020, 2021, 2022 tutup rapat-rapat ya dok. Iya. Oke dok, ngomongin tentang tahun baru 2023, kita ingin membuka lembaran baru. Pasti kemarin waktu Christmas, waktu tahun baru banyak orang yang makan enak dok. Iya. Makan enak, ya kolesterol, ya gula, ya Betul. segala macam semuanya ada. Nah, salah satu yang mengintai adalah pasti gula ya, dan itu erat katanya dengan diabetes. Kita mau bahas diabetes hari ini, tapi kita mau bahas mitos faktanya dulu ya dok ya. Ya. Yang pertama adalah katanya orang yang mengalami diabetes nggak boleh donor darah dok, karena orang pikirnya gini, wah ya iyalah nggak boleh donor darah, kan darahnya kotor tuh, gitu gulanya banyak, nanti kalau donor darah orang yang didonorin jadi ikutan diabetes juga gitu. Gimana tuh dok? Itu mitos atau fakta sih? Mitos. Mitos ya? Jadi, Oh ternyata boleh ya? Iya boleh, jadi sebagai syarat untuk ini Mas Raden, misalnya syarat untuk transfusi darah ada syaratnya, misalnya nih yang secara umum ya 17 tahun sampai 60 tahun misalnya dari PMI itu ada syaratnya ya kan, HB-nya tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh tertinggi, ada syarat. Tapi untuk orang-orang diabetes dia ada klasifikasi yang lebih khusus lah. Pada prinsipnya adalah ya di samping yang umum dia penuhi, kemudian gulanya terkontrol. Tidak tinggi, tidak rendah, dan kondisi saat dia mendonorkan darah dia sehat ya, jadi tidak lagi sakit dalam hal yang lain. Itu dia bisa mendonorkan darahnya. Terkontrol itu Ya. berarti nanti ada tim dari katakanlah dari PMI-nya gitu ya. Ini akan ngecek riwayatnya gitu ya dok? Atau gimana tuh? Biasanya pendonor akan menyampaikan kalau ada riwayat diabetes atau kan mereka akan cek kan. Ya gulanya terkontrol enggak, terkontrol pada prinsipnya dia bisa mendonorkan darahnya. Oke, jadi juga harus kesadaran dari si penderita diabetesnya juga. Betul. Untuk ngasih tahu ke timnya untuk ngasih tahu bahwa dia ini mengalami diabetes tapi terkontrol kok gula darahnya gitu ya. Karena ini bagaimanapun untuk kebaikan kemanusiaan ya dok. Betul. Ya. Iya dok ya. Oke, jadi tetap bisa ya pemirsa ya, dengan beberapa catatan tadi yang dokter Ben sudah sebutkan ya. Dok, kita lanjut yang kedua. Nah ini dok, ini agak serem juga nih. Katanya orang keturunan diabetes udah pasti deh 100% diabetes juga. Ini kan jadi kayak aduh gimana nih mutus mata rantai diabetesnya gitu. Karena kayak ya udah, apalagi sering kita lihat ya di internet lah, di mana segala macam, ya udah kalau orang tua kamu, bapak kamu, ibu kamu diabetes, ya udah kamu udah terima nasib aja, pasrah, takdir gitu kan. Gak bisa ngapa-ngapain, kamu pasti diabetes juga. Gimana tuh? Iya, secara awam ya, orang awam sering, oh kalau bapaknya kena nanti anak perempuannya akan kena. Ya. Tapi prinsipnya itu ya tentu faktor keturunan ada pengaruhnya. Jadi kalau misalnya satu
orang tuanya penderita diabetes, mungkinlah 25% ya keturunannya akan menderita diabetes, tapi tidak harus. Ya, ada kemungkinannya. Tentu kalau kedua orang tuanya penderita diabetes lebih besar lagi kemungkinan, mungkin 50% dari anak-anaknya akan menderita diabetes. Jadi tidak harus juga. Jadi itu kemungkinan ya. Lebih besar. Tidak harusnya itu dalam artian berarti sebenarnya ada bibit gitu ya. Kalau istilah umum kan bibit itu sesuatu yang baik ya, kayak kita nanam pohon, nanam tanaman kan bibit ketika dikasih air, dikasih pupuk itu kan dia akan tumbuh. Nah, kalau ini kan bibitnya yang tidak baik ya, maksudnya bibit diabetes seperti itu. Nah, apakah ini tidak harus ini dalam artian bahwa ada bibitnya sih, tapi kalau nggak dikasih pupuk, nggak disiram ya dia nggak akan tumbuh, dalam artian nggak akan jadi diabetes. Mungkin dalam artian kayak gaya hidup, pola makan segala macam gitu pengaruh juga dong. Ya, itu yang mempengaruhi paling besar saya rasa ya. Terutama nanti mungkin obesitas. Nah, itu paling besar ya. kemungkinan. Jadi jangan berlebihan juga makannya dok ya. Oke ya. Oke, nanti ini juga nyambung nih dok sama yang ketiga nih, diabetes hanya dialami oleh orang yang gemuk. Dokter baru ngomongin obesitas gitu kan. Nah, sering juga kita kepikiran bahwa orang yang diabetes tuh pasti gemuk, pasti obes, pasti overweight, pasti kelebihan berat badan. Kalau yang kurus-kurus gitu ya, kayak kita udah alhamdulillah deh, kayaknya nggak bakal. Masa ada orang diabetes kurus, kan nggak mungkin. Gimana tuh dok? Ya, itu adalah mitos. Mitos, aduh. Jadi kenyataannya ya mungkin orang yang obesitas, yang kegemukan mempunyai kemungkinan terkena diabetes jauh lebih besar. Ya mungkin 5-8 kali kemungkinan daripada orang yang tidak obesitas. Jadi ya sebenarnya yang tidak obesitas juga memungkinkan untuk kena diabetes. Cuman yang obesitas lebih besar kemungkinannya. Mungkin itu aja Mas. Tapi mungkin pernah nggak sih dok, maksudnya dokter secara pribadi atau personal atau mungkin baca jurnal atau apa, ada orang yang kurus gitu bahkan mungkin kayak di bawah standar apa ya, BMI-nya itu masih di bawah gitu ya, itu mengalami diabetes? Iya, bisa. Ya, atau saat dia datang dia udah kurus gitu juga bisa. Ya, biasanya penderita diabetes itu kan berat badannya turun drastis ya. Tapi ada juga yang tidak tahu dia menderita diabetes, tapi sekali dicek gulanya tinggi sekali dan dia normal. Kalau kita tanya berat badan dulu juga begitu-begitu ya. Nggak ngerasain apa-apa juga gitu. Iya. Jadi tidak harus ya memang ini ya. Jadi orang kurus juga bisa ya. Atau dia kurus karena diabetesnya dulu, ya baru tahu di kemudian hari ya. Aduh, itu serem banget kalau sampai nggak ngerti apa-apa. Orang kurus juga bisa. Iya, berarti itu serem juga ya dok. Maksudnya kayak dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kurus, maksudnya kayak nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba biasanya penderita datang tuh penurunan berat badannya mendadak gitu. Atau dia ada keluhan lain, ya menderita tiba-tiba misalnya orang-orang ya muda datang batuk nggak sembuh-sembuh, ya ternyata kena TBC paru-paru ya karena diabetes. Ya. Oke. Baru ketahuan loh kok gulanya tinggi gitu loh. Karena sebelumnya nggak ngerasa dan dia ngerasa kayak aku kurus kok nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi jangan salah kaprah, jangan salah persepsi bahwa hanya orang gemuk yang mengalami diabetes, orang kurus juga bisa berpotensi. Tapi mungkin yang obes lebih 5-8 kali lebih besar. Oke ya dok ya, kita lanjut ya. Nah ini dia, penyandang diabetes akan alami kebutaan dan amputasi kaki. Sering ya kayak, aduh nih kalau matanya udah agak, biasanya kan orang gula itu dia matanya agak kurang gitu ya dok ya. Terus ketika ada luka di kaki katakanlah gitu, itu kayak lukanya sembuh sampai disebut diabetes basah lah gitu kan, segala macam, dan akhirnya ya udah jalan satu-satunya hanya amputasi gitu. Itu gimana tuh? Ya itu fakta. Jadi itu adalah komplikasi daripada diabetes. Kita tahu komplikasi daripada diabetes itu gula yang tinggi dia akan merusak pembuluh darah. Ya, merusak pembuluh darah, dia bisa terjadi komplikasi yang istilahnya mikrovaskuler. Pembuluh darah kecil itu adalah di retina, di mata kita, ya, kemudian di ginjal, ya, yang pembuluh darah kecil. Perifer juga bisa dia mengganggu saraf juga ya. Kalau pembuluh darah besar ya pembuluh darah besar seperti di jantung, ya di otak ya stroke ya, serangan jantung, mungkin serangan jantung yang paling tinggi. Jadi di organ ekstremitas kita di kaki, di pembuluh darah itu orang penderita diabetes juga akan mampet semua ya. Jadi kalau dia mampet, suplai darah tidak sampai, ada luka. Darah tidak sampai, jadi seperti dahan ranting ya. Nggak dialiri air gitu ya? Busuk akhirnya. Ya, amputasi itu harus terpaksa dilakukan, kalaupun tidak bisa diperankan dan mati.
tidak ada suplai darah lagi, mati jaringan itu, jadi membusuk malah infeksi. Itu adalah salah satu dari komplikasi dari diabetes yang harus kita hindari dari awal. Jadi pembuluh darah kecil di retina akan tersumbat, ya, itu juga akan terjadi retinopati diabetik dan kebutaan. Itu tidak ada obatnya. Ya, katarak kan lensa. Kalau ini yang kena adalah sensornya, retinanya karena diabetes. Maka bisa diganti ya? Iya, bisa diganti, retina tidak bisa. Maka dari itu ya diabetes harus bersahabat dengan diabetes dari awal, kita mengontrol ya supaya ya menghindari komplikasi yang seperti itu. Ya. Oke, berarti tapi kalau dari awal bisa terselamatkan ya dok ya retinanya? Iya, dari awal dia terkontrol diabetes, tentu komplikasi atau daya rusak daripada diabetes itu bisa kita hindari atau memperkecil sebanyak mungkin. Itu memang pentingnya screening dari awal ya dok dari ya? awal. Oke dok, kita lanjut ya yang terakhir. Nah ini kalau kita ngomongin diabetes itu erat kaitannya dengan makanan. Jadi kayak saat musuh utamanya orang dengan diabetes adalah gula. Jadi kita harus menghindari gula. Tapi apakah hanya berbatas pada gula atau ada yang lain juga yang harus dihindari dok? Karena fokusnya orang kan sekarang gula dan gula gitu. Betul ya, jadi gula yang dimaksud bukan gula yang manis itu, gula merah atau gula putih. Jadi yang dimaksud gula di sini adalah karbohidrat. Oke. Semua karbohidrat di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi glukosa. Oh gitu. Nah, jadi bukan misalnya ya, kalau kita lihat secara ilmiah, secara ini ya, gula itu ada monosakarida, disakarida. Disakarida itu seperti gula putih, ya, gula merah itu disakarida. Jadi dipecah tetap glukosa. Ya, yang polisakarida seperti tepung, ya, beras, jagung, semua itu karbohidrat semua adalah polisakarida. Yang itu dipecah semua akan jadi gula. Ya. Tapi kita tidak mungkin menghindari itu, ya. Orang di Indonesia ada makan beras, orang yang diabetes pun tidak makan itu semua pun tetap gulanya akan tinggi sampai batas tertentu yang tidak terkompensasi lagi, ya, oleh insulinnya misalnya. Ya, paling tidak kita harus mengatur untuk mengurangi karbohidrat. Ya, mungkin perbanyak di proteinnya atau apa supaya karena karbohidrat itu dipecah dia akan jadi gula. Oke, ya. Berarti selama ini terjawab ya kenapa kita makan nasi putih kan ini kan karbo bukan gula. Karbo, iya betul. Ya, itu kan? Ternyata karbo dipecah jadi glukosa, jadi gula. Iya, jadi gula semua. Ini benar baru tahu loh dok, benar ya kayak kan selama ini kita pikir lah ini kan karbo bukan gula. Ternyata seperti gula putih itu disakarida itu 2 molekul gitu, dipecah jadi glukosa salah satunya, ya kan. Tapi kalau yang karbo seperti nasi itu kan polisakarida banyak kan, dipecah ya jadi gula juga. Unit kecilnya gula Terus juga. harus makan apa ya dok? Nah itu ya, nanti deh kita bahas ya di segmen selanjutnya. Kita akan ngomongin diabetes dan komplikasinya. Makanya tadi ya sudah disebutkan amputasi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes dan komplikasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar diabetes, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Benyamin Sastro, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi. Tadi udah terjawab mitos faktanya nih, Dr. Ben ya. Nah, boleh nggak diulang lagi nih dok, secara singkat, secara umum, diabetes itu apa? Selama ini kan kita ngertinya adalah penyakit yang dialami ketika orang makan kebanyakan gula gitu ya. Nah, diabetes ini kondisi penyakit yang seperti apa, penyebabnya apa, dan katanya ada tipe-tipenya juga, tadi sempat dibahas juga, maksudnya tipe 1 atau tipe berapa gitu dok? Ya, benar Mas Raden. Jadi diabetes itu adalah suatu penyakit metabolik ya, yang ditandai dengan kenaikan gula darah. Kenaikan gula darah. Dari normal biasanya ya. Itu bisa disebabkan karena kualitas insulin yang menurun ya, atau juga kekurangan insulin. Oh, kelebihan atau kekurangan ya? Bukan kelebihan, jadi resistensi insulin. Oh, insulin awalnya misalnya ya, jadi insulin
orang diabetes kan gulanya naik. Karena kenapa? Karena insulin kualitasnya jelek, banyak tapi jelek, nggak bisa bekerja bagus. Jadi tidak bisa mempertahankan gulanya. Sampai suatu saat ya insulin juga akan menurun, berkurang. Nah itu akan menyebabkan gulanya akan semakin tinggi. Nah makanya dikenal ya ada gula, sebenarnya awam sering, dok ini saya gula basah atau gula kering gitu ya. Nggak ada sebenarnya istilah itu. Yang ada pembagian adalah mungkin ya masyarakat awam dia menilai oh ini kalau ada luka nggak sembuh itu basah. Gitu loh. Itu tapi udah banyak dong di tidak ada masyarakat luka kita. itu kering. Ya yang benar adalah ya pembagian diabetes adalah tipe 1, kemudian diabetes tipe 2, kemudian diabetes pada kehamilan dan diabetes tipe lain. Nah, tipe lain kita bahas dulu. Yang tipe 1 adalah nasib. Nasib itu ceritanya gimana tuh, Dok? Lahir mungkin sejak lahir dia sudah menderita diabetes. Ya, dari orang tuanya atau gimana? Ya, dia sejak lahir masih SD mungkin atau lahir umur berapa kecil sudah menderita diabetes. Karena dia sejak lahir mungkin pembentukan daripada pankreasnya kurang baik. Jadi pankreas kita tahu adalah organ yang menghasilkan insulin. Betul. Ya, jadi dari awal dia kurang insulinnya sehingga pabriknya rusak. Ya, jadi dia menderita diabetes. Dari kecil itu harus diobati dengan insulin terus menerus. Ya, nah kedua adalah tipe 2 ini yang paling banyak. Jadi saat sudah dewasa sudah ada baru mendapat. Padahal sebelumnya nggak ada. Sebelumnya tidak ada. Itu yang paling banyak 90% mungkin. Ya itu ya yang nasib itu ya sedikit lah, ya sedikit adil lah Tuhan ya kan. Nah yang tipe 2 yang pola hidup kita tidak baik, ya yang tipe 2 itu mungkin awalnya yaitu resistensi insulin. Istilahnya insulinnya ya cukup bekerja baik, lama-lama kualitas insulinnya menurun. Karena pola hidup. Menurun, jadi tidak efektif bekerja. Tubuh akan menghasilkan lebih banyak lagi insulin untuk mengimbangi, mempertahankan gula itu terkontrol. Sampai satu saat tidak bisa juga. Jadi gulanya akan naik dan disertai penurunan produksi insulin. Nah itu yang tipe 2 yang paling banyak. Kemudian yang tipe ketiga itu tipe diabetes pada kehamilan. Jadi dia waktu hamil aja nih, waktu hamil kok gula mulai naik nih di atas normal. Ya mungkin habis melahirkan dia kembali normal. Tetapi ya diabetes pada kehamilan ini ya calon diabetes nantinya. Aduh. Calon diabetes juga dia. Tapi kenapa sih dok maksudnya bisa naik gula darahnya pas hamil karena mungkin makannya banyak mengandung gula kah atau apa gitu? Pengaruh hormonal tentu. Oh hormonal. Hormonal tentu. Tapi kalau sampai dia hamil dia naik gulanya dia berpotensi jelas nantinya akan menjadi penderita diabetes. Pasca persalinan ya? Iya. Mungkin pasca persalinan dia baik lagi gitu loh. Nah, sampai berapa lama lagi sudah ada diabetes gitu loh. Tapi akan berakhir seperti itu terus semuanya atau enggak juga gitu? Rata-rata ya. Aduh. Jadi kalau diabetes pada kehamilan adalah calon diabetes. Aduh. Ya gitu. Ya yang satu lagi yang tipe lain itu misalnya dia kecelakaan. Terus ketabrak operasi pankreasnya kena. Pankreasnya rusak misalnya sebagian sehingga produksi insulinnya berkurang, dia jadi diabetes misalnya. Atau peradangan pada pankreatitis ya bisa peradangan pada pankreas sudah sembuh mungkin pankreasnya jadi sebagian menurun fungsinya dia menjadi diabetes. Itu yang tipe lain. Jadi itu yang paling banyak adalah tipe 2. Nah, oke tipe 2 itu. Nggak disiplin. Iya, pola makan, hidup, obesitas, dan macam-macam. Tapi gimana dok ya, sekarang sedentary lifestyle di mana-mana rebahan kayaknya enak banget. Apalagi kemarin WFH pandemi sih ada plus minus ya, maksudnya orang lebih aware dengan kesehatan, tapi juga banyak yang abai juga ya, karena keenakan WFH di rumah. Semoga kita bisa lebih sadar ya dok ya. Nah, kalau ngomongin diabetes dok, kita udah tahu ya kondisi diabetes seperti itu. Nah, di pikiran kita adalah kalau diabetes itu pasti selama ini kita berpikirnya, udah itu mah penyakitnya orang-orang tua, gitu ya. Nah ternyata tadi kita juga sempat ngobrol bahwasanya di usia produktif juga katanya banyak gitu. Bahkan mungkin anak-anak gimana tuh kondisinya sekarang dok? Selain yang tipe 1 itu sebenarnya dia masuk di tipe 1 juga mungkin ya. Jadi pada remaja. Jadi ada istilahnya MODY ya. MODY itu Matured Onset Diabetes of the Young. Jadi dia masih usia muda mungkin SMP, SMA dia kena diabetes. Ya, itu juga ada pengaruh dari genetik ya. Kalau kita dicek genetik ada berapa
tipe lah dia, ada 7-8 tipe itu. Tapi itu mesti diperiksa khusus, tapi ada ya. Jadi itu diabetes yang modi, ya bisa. Oke. Kita ada beberapa pasien yang begitu. Tapi maksudnya kalau ini agak serem juga ya. Maksudnya kita kan selama ini ngelihat orang diabetes usia tua itu kan, aduh kondisinya seperti itu ya dok ya. Berat badan nurun, terus kondisi lama bahkan di kursi roda, apa segala macam deh gitu. Apalagi ada luka dan lain-lain. Nah kalau dari anak-anak nih atau remaja gitu ya, ini berarti once dia kena diabetes sampai seumur hidup dong dok? Maksudnya Seumur kayak hidup, iya. berisikonya bisa nyebar kemana-mana ya? Iya betul, dia harus menjaga ya, mengontrol gula darahnya untuk mencegah atau paling tidak memperkecil komplikasi yang akan timbul nanti. Tapi gini, kalau orang tua, kita berbicara masalah komplikasinya, kalau orang tua kan oke lah, maksudnya metabolisme dia menurun, proses degeneratif, imun tubuh masih menurun juga. Nah kalau anak-anak kan, apalagi remaja kan maksudnya imunitasnya masih bagus-bagusnya gitu ya, terus kemudian ditambah ada diabetes nih gitu. Nah kalau berbicara dari dua generasi ini gitu, yang muda dan yang tua, komplikasinya sama-sama berisiko dua-duanya atau gimana? Sama persis ya. Jadi penderita diabetes juga imunnya akan lebih menurun dibandingkan orang yang tidak diabetes. Dia lebih gampang kena penyakit infeksi dan sebagainya. Misalnya tiba-tiba sembuhnya nggak sembuh-sembuh lukanya ya, bisul, timbul bisul, atau tadi saya bilang tiba-tiba dia datang karena batuk-batuk, diperiksa kok ada radang paru-paru atau TBC di paru-paru karena dia diabetes ya. Komplikasinya akan sama. Ya, kalau memakan jangka waktu berapa lama tidak dijaga dengan baik ya, komplikasi itu ya cepat atau lambat itu pasti. Oke. Tapi kalau berbicara komplikasi, aduh cepat atau lambat pasti ya dok. Ini serem juga ya. Oke. Tapi berarti apakah semua orang yang mengalami diabetes pasti akan mengalami komplikasi? Jadi kan ada ya posisi orang itu kayak yang diabetes juga kan, ini orang ngomong seumur hidup ya. Ini antara ya lagi ya, penyebabnya karena disiplin atau tidak disiplin, pun ketika mengalami diabetes kita berbicara disiplin dan tidak disiplin, dalam artian disiplin mengontrol gula darah, mengontrol makanan dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu agak bisa beda nggak sih komplikasinya, dampak atau pengaruh atau seberapa besar berisiko komplikasinya pada mereka yang disiplin dan tidak disiplin gitu? Tentu itu yang menentukan komplikasinya. Kalau dia disiplin, gula darahnya terkontrol dengan baik ya, kecil kemungkinan terjadi komplikasi atau komplikasi akan terkena pada dia kecil. Lebih kecil kemungkinannya. Lebih lama lah baru bisa dapat komplikasi yang berat gitu. Tentu yang tidak terkontrol yang ya cepat melesat komplikasinya. Jangan ditanya itu langsung iya, maka gitu dari itu harus dijaga dari awal ya. Diabetes kita tahu bukan penyakit yang bisa disembuhkan ya, tapi bisa dikontrol ya. Kita bisa bersahabat dengan diabetes ya, untuk hidup bersama diabetes, menjaga, mengontrol itu untuk ya kualitas mencegah, hidup yang lebih baik ya, lah ya dok ya. Kualitas hidup lebih baik. Kedua, mencegah komplikasi jangka panjang. Itu yang paling penting. Nah oke. Nanti setelah break kita akan bahas kalau akhirnya, ya kalau yang disiplin nggak usah ditanya lah, itu pasti bagus gitu. Tapi kalau yang tidak disiplin, ini kan bukan nakut-nakutin, tapi kita akan memberikan pengetahuan, edukasi bahwa kalau nggak disiplin tuh komplikasinya bisa gini, bisa gitu, penyakit ini, penyakit itu. Nanti kita bahas penyakitnya apa aja ya dok ya, setelah break. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas seputar diabetes dan komplikasinya. Percaya deh pemirsa ya, tadi selama break tuh saya ngobrol sama Dr. Ben, itu serem ya. Udah deh, satu kata, disiplin. Udah itu ya, kalau disiplin dari awal, kita screening udah mulai kerasa kayak, ini nih kayaknya gejala-gejala menuju diabetes gitu ya. Mungkin kita kurus gitu ya, mungkin tubuh kita proporsional, tapi ini bukan jadi standar baku lagi bahwa hanya mereka yang gemuk-gemuk mengalami diabetes ya, orang proporsional, BMI-nya ideal mungkin ya gitu ya, itu pun bisa mengalami diabetes. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar diabetes boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Benjamin Sastro SPPD, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, kita lanjut lagi. Ngomongin komplikasinya. Kalau yang disiplin nggak usah disebutin udah, karena udah ya mereka adalah orang-orang terpilih. Karena udah bagus lah ya gitu ya.
Nah, ini agak berat ya mau ngomongin komplikasinya gitu. Biasanya penyakit apa aja sih dok yang akhirnya kan gini, diabetes itu kan metabolisme tubuh ya, metabolik gitu. Sementara kita ngerti tubuh kita itu ya sistemnya metabolisme tubuh itu penting banget gitu. Sementara ada satu bagian yang mengganggu gitu, yaitu di aliran darah kita, di pankreas kita, ya gula darah, diabetes gitu. Penyakit-penyakit apa aja sih yang bisa muncul ketika diabetes ini tidak tertangani dengan baik? Karena kan tadi dokter menyebut ya ada yang kayak badannya biasa aja gitu ya. Tiba-tiba pas ngecek, gula darahnya tinggi banget. Tiba-tiba datang pas sudah batuk-batuk ternyata TB paru gitu dan lain sebagainya. Nah, komplikasi apa aja, penyakit apa aja gitu yang mungkin bisa terjadi ketika orang mengalami diabetes dan tidak tertangani dengan baik? Ya kalau kita lihat ya komplikasi daripada diabetes itu karena kadar gulanya yang tinggi di dalam pembuluh darah ya, sementara tidak bisa menjadi energi jadi kurang insulinnya, jadi gula itu tidak bisa dibakar masuk ke dalam sel kalau insulin yang kurang numpuk di pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah dia akan merusak pembuluh darah untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi jangka waktu yang lama pembuluh darah itu akan mampet ya. Ya tadi sudah saya sebutkan mungkin yang mikro dan makrovaskuler. Ya mikrovaskuler itu di retina, di mata, di ginjal terutama ya. Kemudian di perifer, neuropati, diabetik, orang ya, termasuk ke saraf juga dia bisa menyebabkan komplikasi ya, kesemutan, nyeri pada kaki. Kesemutan ya, juga diabetes ya, pada diabetes ya. Kemudian di pembuluh darah besar ya yang fatal kan di jantung. Di otak. Jadi mungkin komplikasi yang paling banyak adalah jantung. Penyakit jantung, serangan jantung yang mungkin 60% mungkin penderita diabetes ya. 60% penderita diabetes mengalami jantung? Akan meninggal dengan jantung. Oh my God. Jadi yang lain yang mungkin bagi stroke lah ya, gagal ginjal. Itu juga komplikasi pada diabetes. Gagal ginjal, kebutaan, ya luka yang tidak sembuh, ya itu semua komplikasi daripada diabetes. Ya, nah justru membuktikan secara ilmiah komplikasi itu akan mulai timbul sebelum kadar gula kita naik. Berarti nah, sebelum iya, gimana tuh ceritanya tuh dok? Sebelum kadar gula darah naik udah kalau muncul kita, komplikasi. Ya, katakanlah kita terdiagnosa diabetes sekarang 2003 Januari kok saya cek gula saya tinggi. Tahun lalu kok belum ya. Berarti saya ada diabetes sekarang. Ya. Sebenarnya proses diabetes itu komplikasi itu mulai berjalan 3-5 tahun yang lalu mulai jalan. Karena komplikasi itu timbul saat itu sudah terjadi kompensasi daripada tubuh kita untuk mempertahankan gula gitu loh. Ya kalau gula kita cenderung naik, mungkin yang tipe 2 tadi mungkin gula kita akan memproduksi lebih banyak insulin lagi untuk walaupun kualitas kurang ya, tapi mempertahankan gula tetap bagus gitu loh, normal. Sampai tidak kuat semua dikerahkan untuk mempertahankan, baru gula kita naik. Ya, tapi komplikasi itu bukan baru berjalan saat gula kita terdeteksi tinggi. Oh gitu. Ya, ilmiah menunjukkan hal seperti itu, ya kan ngeri. Ngeri ya, dok ini benar. Iya, betul. Makanya ini ngeri nih ngobrol sama dokter Benny ternyata. Saya rasa kita harus lebih sering check up untuk zaman sekarang. Aduh. Ya. Oke. Screening ya dok ya? Iya screening, tapi sekarang sebenarnya kita bisa juga mengecek tubuh kita dan dari darah kita termasuk yang resiko tinggi nggak kena diabetes. Oh gitu bisa. Jadi dok? tidak harus gula kita tinggi dulu. Ya, kita gitu. bisa cek resistensi insulin kita, ya, produksi insulin kita, ya. Nah, kalau resistensi insulin udah tinggi, nah, warning, suatu saat mungkin akan jadi diabetes sebelum gula kita terdeteksi. Ini proses komplikasinya nih ya udah mulai ya? Udah mulai sebenarnya. Oke, berarti kalau, aduh serem ya ini ya. Berarti orang yang mengalami diabetes sudah pasti berisiko besar mengalami komplikasi dong. Karena kan katanya proses komplikasinya bisa 3-5 tahun sebelumnya tuh. Sebelumnya dia terdeteksi gula darah meningkat. Secara ilmiah membuktikan itu. Munculnya gini, gimana ya dok ngomongnya? Muncul komplikasinya bisa, kan ini bibit-bibitnya 3-5 tahun sebelumnya Maksudnya dok. begini, komplikasi itu sudah mulai berjalan. Ya bukan saat sebelum itu langsung ada komplikasi, enggak. Tapi komplikasi kan pelan-pelan kan, pelan-pelan makin kronik lama, ya, kronik. Nah itu sudah berjalan, maksudnya begitu. Nah ketika di hari dimana
Oke nih gula darahnya tinggi ini diabetes, terus diabetesnya terkontrol, komplikasinya bakal muncul jadi beneran nggak dok? Ya benar, justru tugas-tugas kita sebagai dokter ya untuk mengevaluasi pasien-pasien yang diabetes ya apakah sudah ada komplikasi apa belum. Nah itu kita harus deteksi dini untuk mencegah, memberi obat-obatan yang bisa memprotek komplikasi yang akan timbul itu bisa kita dari awal kita ketahui. Jadi tidak harus kita menunggu, banyak parameter untuk kita lakukan untuk pemeriksaan itu. Ya misalnya ginjal kita cek urinnya, cek ininya udah tanda awal belum, sebelum ginjalnya terganggu kita bisa ketahuan. Aduh tuh ya. Aduh memang benar-benar. Tapi prinsipnya adalah kontrol gula yang baik. Kita bisa menunda komplikasi itu. Tetap aja dok ada komplikasi. Betul. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya dok ya. Di layarnya ada di belakang aku bacakan, dokter nggak usah nanya nggak apa-apa. Dari Pak Handoko. Dok, untuk luka basah yang susah sembuh dan kering di kaki pada ini kayaknya tadi udah kita bahas ya. Untuk luka basah yang susah sembuh dan kering yang susah sembuh dan susah sembuh keringnya mungkin ya. Luka basah yang susah sembuh kan susah sembuh dan kering. Oh ya, di kaki pada pasien diabetes apa bisa berujung pada amputasi? Terima kasih. Oh ini tadi sudah sempat kita bahas nih. Gimana dok? Luka basah yang susah sembuh dan kering gitu di kaki pasien. Ya mungkin lukanya kering, dia berharap diamputasi atau tidak. Ya terima kasih Pak Handoko pertanyaannya. Jadi ya kalau sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah itu terjadi komplikasi. Jadi artinya suplai darah susah sampai ke tempat luka. Ya, jadi otomatis penyembuhan itu akan terhambat karena pembuluh darahnya rusak ya. Tentu amputasi itu dilakukan dokter adalah tindakan terakhir. Ya, saya rasa yang paling pertama dulu kontrol gulanya. Banyak pasien yang ada luka setelah kontrol gula yang baik dia akan cepat penyembuhannya. Itu syarat pertama. Kedua, kalau untuk melihat kerusakan pembuluh darah ya seberapa berat gitu ya. Kemarin ada pasien juga luka dibereskan lukanya, sekali kita mencek pembuluh darahnya dari atas pinggang sampai ke bawah ternyata yang besar pun ini mampet semua. Nah itu kalau udah itu yang timbul, wah sangat sulit untuk menyembuhkan luka-luka yang gitu. Tapi upaya perawatan luka itu adalah upaya kedua ya. Tetap dilakukan sampai semaksimal mungkin, memang tidak bisa dan timbul infeksi yang mengancam jiwa penderita itu baru kemungkinan dilakukan amputasi. Karena kalau tidak diamputasi itu berakibat mengancam jiwanya penderita karena infeksi biasanya. Apalagi infeksi itu sudah sampai ke tulang, osteomilitis. Wah, itu sudah pasti secepat mungkin harus dilakukan amputasi. Ya. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Handoko ya. Dan entah nggak tahu ini kasusnya siapa, tapi pasti harus konsul ke dokter lah ya, gitu ya. Ya, semoga tidak dengan Pak Handoko ya. Pak Handoko mungkin menyampaikan temannya gitu ya. Jadi bukan Pak Handoko yang sakit, semoga ya. Tapi semoga menjawab ya Pak Handoko ya. Nah dok, yang jadi pertanyaanku itu adalah ketika diabetes dan komplikasi udah muncul nih. Ini komplikasinya kan diabetes nggak bisa sembuh dok, katanya gitu ya. Memang benar ya dok ya. Nah kalau komplikasinya bisa sembuh atau enggak? Atau gimana? Atau bergantung pada induknya ini nggak bisa sembuh gitu? Ya, paling tidak ya pencegahan primer kita tidak bisa lakukan. Primer itu sebelum dia kena diabetes, usahakan jangan diabetes lah. Itu pada primer ya. Kalau yang sekunder ya begini, ya kan. Kalau dia sudah kena diabetes, kita kontrol baik gula darahnya, sebisanya jangan timbul komplikasi. Nah itu. Ya kan. Ada lagi pencegahan tersier. Waduh. Yang ketiga, sudah ada komplikasi ya paling tidak gulanya terkontrol ya, komplikasinya tidak semakin berat. Ya, kita bisa menahan sedikit keberatan. Ini indikasinya nggak bisa sembuh ya? Tidak bisa sembuh. Jadi banyak pasien misalnya komplikasi ke jantung ya dilakukan kateterisasi untuk pemasangan ring misalnya untuk jantung. Ya, jadi yang susah adalah stroke misalnya. Kalau pembuluh darah kecil kan nggak akan terjangkau, nggak mungkin ya udah mampet ya. Jadi ya diabetes harus menjadi sahabat dari awal. Nah itu dia ya. Berteman dengan diabetes ya. Jadi betul. Karena kan pasti ada orang di fase denial ya dok ya. Nah denial kan mungkin mereka kayak nggak mau minum obat, nggak mau mematuhi peraturan ini itu, nggak mau disiplin.
Padahal itu bisa berbahaya ya. Memang dari awal itu harus berteman dan disiplin seperti itu, Dok ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini perbincangannya menarik banget hari ini, Dok, seputar diabetes ini, ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. B.J. Sastro, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Tangerang. Aduh, ini ya, hari ini seru banget ya, selama break juga kita diskusi terus sama Dr. Ben. Kita lanjut lagi ya diskusi sama Dr. Ben, ini ilmunya luar biasa dari Dr. Ben ya. Dok, ini agak speechless ya. Ternyata semengerikan itu ya, sampai kita tadi baru tahu, bener ini baru tahu bahwa komplikasi dari diabetes tuh bibitnya udah muncul bertahun-tahun sebelumnya. Yang kita pikir tuh kayak ya udah gula darahnya naik dulu, baru nanti akan timbul komplikasi kalau minum obatnya nggak disiplin, makannya nggak teratur segala macam. Ternyata bibitnya udah muncul duluan. Dan itu respons tubuh ya, Dok ya. Dan itu sangat luar biasa gitu ya. Iya. Tubuh akan mempertahankan gula itu kembali normal dengan segala upaya di dalam. Tanpa kita mengetahui. Iya, tanpa kita mengetahui. Dan salah satunya adalah menaikkan produksi insulin. Supaya gulanya tetap bisa bagus. Kan kualitas insulin memang tetap buruk, dinaikkan sebanyak mungkin. Sampai suatu saat tidak bisa dipertahankan lagi, baru gula kita meningkat. Baru di situ kita tahu kita ada diabetes. Itu pun kalau diperiksa ya. Itu pun lagi catatan kalau diperiksa seperti kan? itu. Nah, ngomongin tentang insulin, Dok. Ini kan banyak juga nih penderita diabetes yang suntik insulin ya gitu. Karena memang kadarnya kurang atau kualitasnya kurang seperti itu. Nah, kalau akhirnya orang, ya lagi-lagi ya kita ngomongin mas kayak minum obat, makan makanan jaga, insulin kan kadang-kadang ada orang miss-nya lah gitu. Kayak nggak disuntik atau apa segala macam. Nah, kalau akhirnya ya entah dengan kondisi apa gitu ya, insulinnya tidak disuntik atau apa, itu komplikasinya gimana, Dok? Itu apa yang akan terjadi? Prinsipnya gitu? Insulin adalah suatu hormon sebenarnya yang secara dibutuhkan oleh tubuh ya? Ya, secara normal kan kita produksi sendiri nih. Sampai suatu saat orang diabetesnya tinggi, dia produksi insulinnya tidak mencukupi, baru gulanya tinggi. Nah, kan syukur sekarang orang bisa bikin insulin. Ya, sebenarnya insulin itu bukan obat. Jadi insulin Nah, ini juga faktanya, ya bukan Dok. obat. Jadi insulin bukan obat. Kita suntikan insulin adalah substitusi, menggantikan insulin yang kurang di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau obat-obat itu cara kerjanya bukan menaikkan insulin. Ya, menaikkan insulin, tapi bukan, kalau insulin kan memang kita berikan untuk menambah insulinnya. Jadi obat-obat yang kita minum itu memang zaman dulu itu cuma obat-obat merangsang produksi insulin salah satunya. Yang kuno dari dulu kita pakai. Kemudian menekan produksi gula kita di liver supaya gulanya turun. Ya, sekarang banyak obat-obat yang baru yang cara kerjanya berbeda dari yang dulu ya. Tapi itu tetap bukan mengakali lah, istilah tambal sulam lah ya. Ada yang sekarang obat-obat yang glukosa kita kalau banyak kita dibuang di urin supaya turun, supaya ini ya kan. Tapi kalau insulin adalah insulin yang bisa disintesis, dibikin orang yang lebih canggih, yang disuntikan untuk substitusi menggantikan insulin yang kurang sehingga gula itu turun. Sebenarnya lebih ideal, lebih alamiah sebenarnya kalau pemberi insulin. Dan ingat, insulin bukan obat. Tidak ada ukuran berapa miligram, dia pakai unit. Jadi insulin bukan obat. Nah itu ya, selama ini kan kita berpikirnya insulin itu obat. Karena orang gini, biasanya ya kalau orang dengan diabetes kayak habis suntik insulin enakan nih gitu kan. Karena dia ngerasa itu obat kan, dan ternyata bukan obat ya, Dok ya. Nah oke, apakah itu dari obat atau dari suntik insulin yang bisa ya nambahin insulin yang kita butuhkan gitu ya. Kan ini gunanya untuk mengontrol gula darah, otomatis untuk mengontrol diabetesnya si orang inilah gitu. Nah kalau ada orang dengan komplikasi juga, ketika gula darahnya terkontrol gara-gara minum atau suntik insulin, komplikasinya akan terdampak juga, maksudnya ngaruh nggak ke komplikasinya gitu? Nah, kalau dia belum timbul komplikasi atau ringan, artinya kontrol, mungkin kata yang tepat begini, kontrol gula yang baik, ya itu akan menghambat komplikasi, menunda komplikasi, ya atau kecil kemungkinan timbul komplikasi. Ya kalau dia tidak terkontrol, ya tinggi gulanya, komplikasi itu akan
ya garis lurus. Tajam ya gitu. Tajam naik, ya prinsip Oke, itu. untuk pengobatannya komplikasi, ini bisa berbarengan dengan diabetes kah? Atau fokus ke diabetesnya dulu dok? Atau gimana tuh? Dua-dua jelas. Oke. Gula harus terkontrol dan kita harus mendeteksi apakah ada komplikasi atau masih ringan sekalipun ya kita harus mengobati untuk menunda, untuk mencegah kondisi yang lebih berat terjadi komplikasinya. Ya prinsipnya itu. Tapi untuk mencegah komplikasi adalah kontrol gula yang baik. Itu syaratnya. Tetap ya, dokter kontrol ya, karena itu kuncinya ya dok ya. Saat sudah terjadi komplikasi, apakah kita kontrol gula sudah baik, komplikasi kembali sembuh? Tidak. Ya jelas, gitu? Okay. jelas udah rusak, tidak akan kembali sembuh. Kita gitu. mencegah dia tidak lebih berat, ya kalau bisa. Tapi kalau diimbangi Ya dengan kan? kontrol gula darah yang terkontrol, terkendali, plus pengobatan komplikasi gimana tuh dok? Ya komplikasi tetap kita obatin, tetapi tidak bisa akan sembuh. Ya Ini kan? udah fix ya dok? Oh iya, komplikasinya sudah berdampak ke ginjal. Ginjalnya sudah terjadi gangguan ginjalnya. Apa gulanya kita terkontrol baik, ginjalnya kembali bagus? Tidak, ya. Kita akan menunda, jangan cepat lebih rusak lagi paling tidak. Ya. Oke, berarti memang dari awal harus berteman dengan diabetes dan disiplin. Betul. Ya dok ya? Ya. Minimal setahun sekali atau 6 bulan sekali dok screening Ya, cek mungkin gula paling darah? enggak kita normal begini ya setiap tahun kita harus cek lah ya. Iya, jangan tahun depan dapat bonus. Sudah naik gulanya mumpung tahun baru nih dok ya, betul. cek ya. Oke, thank you Dr. Ben. Sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga membatasi. Next time kayaknya kita harus ngobrol lagi ya dok. Ini menarik banget ya. Terima kasih Dr. Ben, saya selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang ya dok. Terima kasih, salam buat semua ya. Selamat tahun baru, salam sehat. Salam sehat. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ben. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari pertama kerja di tahun 2023 ini. Sampai jumpa.